Hai guys, Diki di sini. Dan pada video kali ini saya akan breakdown step by step ataupun langkah demi langkah agar kamu bisa jadi seorang solopreneur yang sukses. Dengan cara mengubah skill yang kamu miliki menjadi sebuah bisnis edukasi online, seperti kursus online ataupun coaching program. Kalau kamu seorang entrepreneur pemula yang mau mulai bisnis online, saya rasa video ini akan cocok untuk kamu. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke step yang pertama. Step pertama itu adalah menentukan skill apa yang mau kamu monetisasi, skill apa yang mau kamu jual. Ini bisa apapun ya, mulai dari yang high end sampai ke yang remeh gitu. Yang high end mungkin kamu udah tahu lah, tentang bisnis, tentang investasi, dan lain sebagainya. Tapi yang low end kayak gimana? Jangan salah, yang low end juga bisa kamu jadikan bisnis edukasi online gitu. Kamu jago bersih-bersih, kamu bisa bikin kelas caranya bersih-bersih rumah secara efisien. Kamu jago bikin makanan, kamu bisa bikin kelas caranya food drive gitu, ataupun kelas baking dan sebagainya. Kamu jago olahraga, kamu bisa bikin kelas caranya menurunkan berat badan, caranya menaikkan berat badan, caranya jadi six pack dan sebagainya. Ataupun skill apa lagi ya, kamu jago komputer misalkan, kamu bisa bikin kelas gimana caranya jago Excel, gimana caranya jago Microsoft Office, gimana caranya pakai Canva gitu kalau kamu jago desain. Ataupun kamu dulunya seorang pecandu gitu, pecandu rokok, pecandu judo, tapi kamu udah terlepas dari itu gitu. Ya udah bikin kelas aja, caranya stop kecanduan itu. Mulai dari caranya lepas dari kecanduan judo, caranya lepas dari kecanduan rokok, caranya lepas dari kecanduan scrolling di sosmed dan sebagainya. Pokoknya kamu coba pikirkan aja sekarang skill apa yang kamu miliki gitu. Entah itu yang high end seperti yang tadi saya katakan, seperti bisnis dan investasi, ataupun yang biasa-biasa aja gitu, seperti tentang kecanduan, beres-beres rumah, komputer, dan apapun itu. Oke, sekarang kita masuk ke step yang kedua, yaitu adalah menentukan avatar ataupun target market yang akan kamu layani gitu. Avatar ini penting banget gitu untuk kamu yang mau mulai bisnis edukasi online. Jadi gak serta-merta bisnis kamu itu untuk semua orang gitu, gak kayak gitu. Walaupun bisa, tapi untuk messagingnya itu agak kurang kena gitu. Coba kalau saya bikin tentang caranya investasi gitu, itu kan terlalu luas gitu. Tapi gimana kalau saya kerucutkan lagi, caranya investasi untuk seorang pemula di saham. Nah, itu kan udah fokus gitu. Jadi, oh ini tentang saham, ini tentang untuk pemula. Jadi menentukan avatar itu cukup penting gitu. Apakah untuk pemula, apakah untuk kalau olahraga ya, kalau olahraganya untuk laki-laki kah, untuk ibu-ibu kah, apakah untuk remaja kah, itu bisa kamu lakukan gitu. Target market itu mau siapa? Atau contoh yang paling umum itu tentang produktivitas. Saya coba contoh tentang produktivitas ya, karena ini general gitu, cukup general. Kamu bisa bikin kursus produktivitas untuk siswa, atau kamu bisa bikin kursus produktivitas untuk seorang dokter gitu. Dari dua avatar ini juga, atau dua target market juga udah ketahuan gitu, mana yang harganya bakal lebih mahal gitu, bakal untuk siswa ataupun untuk dokter gitu. Walaupun kemungkinan besar isi dari kursus online itu kurang lebih sama gitu, cuman karena di custom untuk target market tertentu, jadinya harganya itu bisa bervariasi. Tapi untuk niche-nya cukup kecil gitu, nggak perlu pakai target market juga, nggak apa-apa gitu. Contohnya kemarin malam saya nonton video tentang self sustain, kalau nggak salah ya namanya self sustain. Jadi kamu beli tanah, kemudian kamu bikin pondok kecil, kemudian tanam tanamannya sendiri gitu. Itu aja bisa gitu kan. Kalau kayak gitu target marketnya udah jelas gitu. Jadi karena gak harus dibagi-bagi, ya udah bisa untuk umum gitu. Orang yang mau jadi self sustain bisa langsung aja. Jadi kalau target market kamu seperti olahraga, produktivitas, ataupun bisnis, kamu bisa bikin dikerucutkan lagi avatarnya itu untuk siapa gitu. Tapi kalau niche-nya udah kecil gitu, seperti menjahit gitu, ataupun yang tadi self sustain gitu, kan itu target marketnya kecil gitu. Jadi gak usah kamu niche down lagi untuk avatarnya, kurang lebih seperti itu. Itu step yang kedua. Kemudian step yang ketiga itu adalah setelah kamu menentukan avatarnya dan skillnya, kamu harus menentukan apa transformasi yang diinginkan oleh avatar tersebut. Contohnya yang tadi, kalau kamu mau bikin bisnis yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya nggak bisa desain jadi jago desain, yang tadinya nggak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, yang tadinya nggak bisa masak jadi jago masak. Kurang lebih seperti itu, transformasinya itu ada gitu. Kamu harus menentukan apa sih skill yang kamu gunakan itu, ada bermanfaatnya gak sih
semua yang ada di bisnis edukasi online itu kemungkinan besar transformasi gitu. Seperti yang tadi, mau jadi gemuk jadi kurus, dari yang tadinya kurus jadi six pack misalkan. Kemudian yang tadinya nggak tahu caranya Microsoft Excel jadi jago Microsoft Excel, jadi memudahkan pekerjaannya gitu. Kemudian yang tadinya berleha jadi produktif atau seperti apa, tergantung transformasi yang kamu berikan. Nah, itu step yang ketiga. Kemudian di step keempat itu adalah kamu harus membuat lead magnet. Lead magnet itu apa sih? Lead magnet itu adalah produk gratis yang kamu berikan secara cuma-cuma gitu, atau secara gratis ya, dengan menukarkan kontak email dari calon customer kamu gitu. Contohnya, kalau kamu lihat di link deskripsi saya bikin solopreneur mini guide, itu adalah lead magnet saya. Kalau kamu tertarik dengan solopreneur ini, tentang bisa edukasi online ini, kamu bisa download aja secara gratis gitu. Kamu bisa masukkan nama, email, dan nomor WA-nya, kemudian kamu dapat PDF-nya, kamu bisa konsumsi gitu. Nah, sama seperti yang lainnya juga, lead magnet ini berfungsi agar kamu bisa mendapatkan email list, kamu bisa mendapatkan prospek gitu, untuk bisa kamu kontak ataupun kamu lakukan email marketing ke depannya. Jadi ini untuk memisahkan antara yang viewers aja gitu dengan orang yang beneran niat gitu. Kalau kamu masukkan nama, email, dan nomor WA untuk mendapatkan lead magnet yang saya berikan gitu, itunya artinya kamu kan udah tertarik gitu dengan apa yang nantinya akan saya jual gitu, dengan bisnis solopreneur ini. Ini berlaku untuk apapun. Contoh yang tadi, untuk fitness, kamu bisa bikin lead magnet tentang jadwal latihan untuk menurunkan berat badan. Misalkan hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa, sampai hari Minggu gitu. Contohnya seperti itu. Cukup lead magnet sederhana aja gitu, gak usah yang susah. Contoh yang lain, misalkan kamu berbagi tips tentang caranya berhenti kecanduan judul. Nah, contohnya kayak gitu, kamu bikin lead magnet aja. Ini loh satu hack atau satu tips agar kamu bisa berhenti dari kecanduan judul. Jadi kan orang-orang yang merasa dirinya kecanduan judul pasti akan dengan senang hati gitu dapatkan satu tips itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk lead magnetnya. Kamu bikin lead magnetnya, terus kamu bikin landing page sederhana aja. Contohnya bisa kamu lihat di link deskripsi di saya ini. Kamu bisa copy saja contoh landing page yang saya miliki di sana. Oke, masuk ke step 5, yaitu kamu harus bikin konten ataupun kamu harus dapatin traffic gitu. Traffic itu bisa dapatinnya dari konten ataupun dari iklan gitu. Tapi kalau kamu pemula, daripada kamu keluar uang lebih banyak gitu untuk mempromosikan lead magnet yang kamu miliki, kamu bisa bikin aja konten sederhana gitu, tergantung platform yang kamu sukai gitu, ataupun dimana biasanya target market kamu berkumpul gitu. Kalau kamu target marketnya itu untuk kerja kantoran, kamu mungkin bisa bikin lead magnetnya itu di Instagram. Kalau kamu target marketnya itu untuk ibu-ibu ataupun lansia gitu, kamu bisa bikinnya di Facebook. Kamu mungkin udah paham maksudnya ya. Jadi pokoknya kamu bahas sebuah konten seperti yang saya lakukan ini, dan nanti kamu tinggal promosikan aja. Hey, kalau kamu mau jadi solopreneur, klik link di deskripsi. Hey, kalau kamu mau jadi six pack, saya punya tipsnya nih. Klik link di bio saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari konten yang kamu miliki, diarahkan ke lead magnet agar mereka mendownload lead magnet tersebut. Selanjutnya step ke-6 itu adalah market research. Ini bisa 2 kali ya. Yang pertama, market research di kompetitor. Apakah kompetitor itu udah ada yang buat atau enggak gitu. Kalau ada, berarti itu sinyal bagus gitu. Produk kamu itu memang ada minatnya gitu, seperti yang saya lakukan tentang bisnis edukasi online. Mungkin kamu bisa lihat tentang produk digital ataupun kurs online itu sedang naik sekarang ini gitu. Mungkin beberapa tahun ke depan juga akan tetap naik gitu. Jadi saya udah riset tentang produk digital itu akan naik. Udah saya bikin konten tentang produk digital juga. Kamu bisa riset aja tentang dengan konten kreator yang kamu mungkin sekarang tonton ini, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Saya biasanya nontonnya konten kreator luar negeri sih. Jadi biasanya pembahasan mereka itu di dalam gitu. Tapi itu terserah aja. Kalau kamu mau riset di dalam negeri atau luar negeri itu bisa aja. Kemudian untuk cara kedua untuk market research itu adalah dengan menanyakan secara langsung gitu. Kan kamu udah bikin lead magnetnya, kamu udah minta kontak nama, email, dan nomor WA-nya. Ya udah, kontak aja dari lead magnet yang kamu punya gitu. Ketika mereka udah ngisi, misalkan udah ada
10, mungkin ada 20 gitu. Udah kamu coba aja kontak satu-satu gitu. Hey, nama saya Diki, saya bikin bisa edukasi online tentang ini. Apa kamu tertarik mempelajari lebih dalam atau enggak gitu? Oh, kamu mempelajari, kamu mau belajar tentang apa? Kamu mau belajar tentang bikin lead magnetnya? Kamu mau belajar tentang bikin kurs online-nya? Ataupun secara keseluruhan itu, secara bisnis secara keseluruhan maunya kayak gimana? Nah, itu tentang market research, apakah mereka mau atau enggak. Oke, market research ini mungkin saya bisa bahas secara mendalam nantinya, tapi saya rasa cukup 2 cara itu saja sudah lumayan cukup gitu untuk kamu bisa mengetahui apakah target market kamu itu cocok atau enggak. Oke, masuk ke step selanjutnya, itu adalah bikin paid product ataupun produk berbayar. Seperti yang saya jelaskan di awal, kamu bisa bikin kurs online ataupun coaching program. Sebenarnya masih bisa banyak lagi sih, seperti membuat ebook, membuat komunitas, website berbayar, ataupun yang lainnya. Tapi kurang lebih yang saya rekomendasikan ini yang bisa dibilang paling menguntungkan gitu, dan juga laku di pasaran itu 2 itu, kurs online dan coaching program. Kamu gak usah pusing-pusing gitu. Kalau kamu punya banyak waktu dan mau dapat uang lebih, kamu bisa bikin coaching program. Tapi kalau kamu mau lebih santai gitu, ya udah bikin aja kurs online. Simpel itu. Selanjutnya, step 8 itu adalah kamu harus membawa traffic lagi dengan konten ataupun dengan iklan seperti yang sebelumnya. Kalau yang tadi kamu mempromosikan lead magnet, sekarang kamu bisa mempromosikan kelas yang kamu miliki. Kamu bisa jual kurs online yang kamu miliki, kamu bisa jual coaching program yang kamu miliki. Seperti yang ada di deskripsi video saya ini, saya jual solopreneur mentorship gitu. Gimana caranya kamu bisa jadi solopreneur dalam waktu 30 hari aja. Saya bimbing dari awal sampai akhir. Sebenarnya seperti itu. Itu ya produk yang saya miliki. Produk yang kamu miliki apa gitu. Seperti yang tadi, kursus berarti kecanduan sosial media. Kursus berhenti kecanduan judul. Misalkan cara coaching programnya kayak gimana. Dan paid product ini seperti yang kamu tahu, ini paid, jadi berbayar gitu. Entah itu tentang kurs online ataupun tentang coaching program. Jadi cara kamu memonetisasi ataupun menjual skill yang kamu miliki itu dengan 2 cara ini. Dan juga sebagai catatan, gak usah bikin produk yang banyak-banyak gitu. Misalkan kamu jual ebook 1 ataupun bikin kurs online 1 gitu, terus kamu bikin kurs online yang lainnya gitu. Jangan di awal-awal kamu gak perlu kayak gitu. Cukup fokus aja di satu produk dan satu target market gitu. Kenapa harus satu aja? Kenapa gak harus yang lainnya? Yang pertama, kamu akan bingung gitu cara marketingnya. Yang kedua, customer kamu juga akan bingung gitu, mau pilih produk yang satu ataupun yang kedua, ataupun yang produk yang ketiga. Kan jadinya bikin pusing gitu. Ya udah, bikin satu produk aja yang bisa kamu lakukan secara yang paling terbaik gitu. Jadi kamu gak usah repot-repot bikin kurs online yang baru, dan juga target market kamu juga udah tahu gitu. Kalau mereka belajar dari kamu, mereka bisa beli satu pilihan yang kamu punya. Jadi gak pusing-pusing gitu, milih A atau B, ataupun C, ataupun D gitu. Jadi fokus aja di satu produk terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah kamu bisa bikin konten terus-terusan, misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu, ataupun kalau kamu bikin iklan, itu gak apa-apa juga. Step 9 ini bisa dibilang kontinuitas gitu. Itu adalah iterasi gitu. Artinya kamu memperbaiki semuanya. Kamu memperbaiki konten yang kamu miliki, kamu memperbaiki iklan yang kamu pasang gitu, kemudian lead magnet yang kamu miliki itu diperbagus lagi, mulai dari lead magnetnya ataupun mulai dari landing page-nya seperti apa. Nah, kamu bisa perbaikinya secara perlahan-lahan gitu. Kalau kamu pertama bikin, gak usah langsung sempurna gitu, gak apa-apa. Kalaupun masih jelek, ya gimana lagi gitu, kita masih dalam proses belajar. Kamu misalkan tiap bulan gitu, saya mau ganti landing page-nya gitu biar lebih menarik, itu boleh gitu. Kemudian bulan depannya saya mau ganti lead magnetnya, isi lead magnetnya gitu, jangan sebuah tips gitu, saya mau bikin sebuah ebook, itu juga bisa gitu. Kemudian untuk paid programnya, kamu tadinya punya 5 bab gitu di kurs online yang kamu miliki, ya udah kamu tambahkan 2 bab lagi atau 1 bab lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada yang bertanya gitu, kok di sini nggak diajarin tentang ini ya? Ya udah, kamu evaluasi aja. Kamu bikin konten yang lebih bagus, kamu bikin modul kurs online yang lebih bagus dan sebagainya. Jadi
adanya feedback dan juga ada testimonial gitu. Kalau feedback kamu bikin produk kamu lebih bagus lagi, ataupun kamu bikin konten lebih bagus lagi. Dan yang kedua itu adalah tentang testimonial. Sebisa mungkin kalau ada customer yang puas, kamu bisa minta testimonialnya seperti apa. Dan ini kedepannya akan jadi menggulung gitu. Semakin banyak testimonial, semakin banyak orang yang percaya gitu. Walaupun website kamu itu jelek misalkan, tapi kalau kamu punya banyak testimonial, ya udah percaya aja gitu. Tapi saya gak bilang website kamu gak harus bagus ya. Bagus itu bagus juga gitu. Tapi yang paling penting itu yang esensialnya, seperti copywritingnya dan juga VSL-nya kalau kamu punya. Oke, ini mungkin videonya cukup panjang ya. Saya rekam ini sampai lebih dari 20 menit. Saya harap ini bisa bermanfaat buat kamu gitu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.